Saya langsung saja kepada pokok-pokok pikiran yang ingin disampaikan. Kalau kalam-kalam terbaik dan kalam-kalam manis tadi sudah disampaikan oleh guru kita semua, Ustaz Abdul Somad. Karena beliau baru menikah, maka kalimat-kalimatnya juga luar biasa. Sangat memotivasi, jalinannya sangat indah. Saya ingin langsung kepada titik yang terakhir. Ya, apa pesan-pesan guru-guru kita, ya, Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat dari Idul Fitri ini, bagaimana semangat dan spirit bagi seluruh alumni Timur Tengah yang memiliki latar belakang, ya, madaris. Kalau kita lihat dulu ada dalam bidang tafsir, bidang hadis itu ada madrasah-madrasah, termasuk juga fikih, usul fikih. Ada madrasah Makkah, madrasah Madinah, madrasah Irak, ada madrasah macam-macam, ada ahlul ra'i, ada ahlul hadis, ada lagi dalam akidah juga ada madrasah Asy'ariyah, Maturidiyah, ada madrasah Athariyah. Dengan segala macam latar belakang ini, bagaimana dua guru kita dan satu orang panelis, yaitu Dr. Ahmad Lutfi Fathullah, memberikan pesan-pesan Idul Fitri untuk menjaga dan merawat persatuan umat Islam. Yang pertama, saya persilahkan sesuai dengan urutan abjad, ya, yaitu Ustadz Abdul Somad. Iyahu falyatafaddal mashkuran ma'juran fi 10 daqa'iq atau 15 daqiqah. Tafaddal, Sidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawwan. Yang sama-sama kita hormati ketua beserta sekretaris dan pengurus Jati. Kemudian narasumber kita Syekhuna Akhirul Fadil Al-Allamah Adi Hidayat hafizahullah wa saddada khutbah. Hadir pula bersama kita, senior kita, guru besar kita, Profesor Amani Lubis. Kemudian para narasumber yang tak dapat disebutkan satu persatu, hadir pula di tengah kesibukannya Pak Syafruddin. Ketika Belanda dan Jepang sudah kembali meninggalkan Indonesia ke negeri mereka masing-masing, terjadilah konflik intern di antara kita. Maka ini perlu rekonsiliasi nasional. Maka untuk memilih satu nama, kalau hanya bernama silaturahim sudah umum di telinga. Karena nama itu penting sekali. Maka dipilihlah istilah halal bihalal. Istilah Arab yang tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Tapi istilah itu mampu menyatukan kita sampai hari ini. Tapi substansi daripada makna halal bihalal adalah bagaimana kita mungkin pernah terjadi konflik atau perbedaan atau ikhtilaf atau clash bisa menyatu. Jadi bagi alumni Timur Tengah sebenarnya kalau yang dimaksud halal bihalal adalah rekonsiliasi pasca konflik, kita tidak pernah berkonflik. Kalau hanya berbeda pendapat, justru kita memang selalu dihadapkan pada perbedaan dalam muqarrar kita. Ketika mengkaji tentang nahwu, kita dihadapkan antara madrasah Kufiyin dan Basriyin, antara Al-Kisai dengan Sibawai. Ketika dihadapkan dalam masalah hadis, maka kita berhadapan dengan madrasah ahli ra'i, ahli hadis. Dalam bidang fikih ada mazhab Abi Hanifah, mazhab Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imamul Jalil Ahmad bin Hanbal, dan lain sebagainya. Dan kita terbiasa dengan itu dari mulai tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, S1, S2, S3. Jadi tinggal lagi bagaimana kita mengemasnya sehingga dapat kita sajikan kepada umat, tidak dalam bentuk barang mentah, tapi sehingga umat ini mampu dipersatukan, dan leader yang menyatukan itu adalah Jati, Jalinan Alumni Timur Tengah. Karena kita tidak ada kepentingan sama sekali.
Bagaimana kita dari berbagai macam latar belakang ormas, aliran pemikiran, pondok pesantren yang modern, yang salafiyah, yang khalafiyah, yang manpeka, lalu kemudian dari berbagai macam madrasah, pemikiran dari mulai Al-Maghribil Arabi di Maroko sampai ke Yaman, Masyriq dan Maghrib, kita bisa bersama bersatu dalam jati. Jadi apa yang kita lakukan ini insya Allah menjadi contoh ke depan. Ada ungkapan bahwa menyatukan buaya itu mudah. Yang susah adalah mempersatukan pawang-pawang buaya. Jadi kalau sudah pawang-pawangnya bersatu, maka insya Allah walaupun kelihatannya kita berapa orang, tapi sesungguhnya ini ratusan ribu bahkan jutaan orang. Karena kalau sudah menyatu ustadz-ustadz jati ini, maka di belakang mereka ada follower, ada viewer, ada subscriber yang begitu banyak. Melihat ustadz-ustadznya bersama, maka jamaah lembut hatinya, lentur hatinya. Kalau terjadi ikhtilaf konflik antara para ustadznya, maka jamaahnya lebih keras daripada ustadznya, lebih ekstrim, lebih radikal. Maka ketika mereka melihat kebersamaan kita, bagaimana menyikapi perbedaan, bagaimana adab ikhtilaf, maka sesungguhnya spirit halal bihalal ini insya Allah akan kita tularkan, tidak hanya pada momen Syawal, tapi juga setelah ini dalam setiap momen kesempatan kita pupuk kebersamaan kita, karena sesungguhnya efeknya akan luar biasa di tengah-tengah umat. Kalau tadi Al-Mukarram Ustadz kita Dr. Fahmi Salim Fahmuna memberikan waktu 10 menit, maka saya kira terlalu banyak 10 menit itu, karena mubazir mengkaji persatuan di tengah orang-orang yang memang hatinya sudah bersatu. Walaupun saat ini baru bersatu lewat online karena COVID, tapi insya Allah kalau COVID ini berakhir, kita betul-betul bersatu secara offline. Tapi Demikian Al-Mukarram. Yang menonton, yang memirsa ini bukan hanya yang cinta persatuan, barangkali masih ada dalam hatinya atau pikirannya ini yang enggan untuk bersatu. Ini perlu ada pesan-pesan. Ya, jadi masih ada waktu. Tafadhol, manfaatkan. La taj'al fi qulubina ghillan. Janganlah kau jadikan dalam hati kami ghillan. Kata ulama, ghillan itu adalah hasadan, hasad. Tak pernah sedikit pun hati saya hasad melihat sorban Ustadz Fahmi Salim, melihat fotonya yang Bismillah, tabarakallah, Masya Allah. Kami ikut senang melihat abang kami, Profesor Eka Putra Wirman menjadi rektor, guru besar. Maka kita boleh berbeda dalam hal aliran, karena dari dulu sudah ada yang namanya nasiyun, kaum tekstualis. Sudah ada namanya akliyun, kaum rasionalis, yang dimotori oleh Wasil bin Atta. Sudah ada kaum irfaniyun, yang dimotori oleh Al-Haris Al-Muhasibi, dilanjutkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Tapi semua aliran ini, baik akliyun, nasiyun, irfaniyun, mereka akan bersatu dalam mukhlishina lahuddin. Maka kalau titik tolaknya adalah mukhlishina lahuddin, kita juga akan bertemu dalam mukhlishina lahuddin. Saya yakin dan percaya. Termasuk pilihan politik, Ustadz? Ya? Termasuk pilihan politik yang berbeda? Nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Kita berdamai dulu 2021, 2022, 2023. Kalaupun mau ikhtilaf kita sejenak di 2024, habis itu kita bersatu lagi. Itu sesuatu yang menghangatkan hubungan kita ke depan. Kita sudah terbiasa dengan kesulitan-kesulitan, putus sambung hubungan, genting boleh tapi putus jangan. Rasanya 80 coret terlalu manis untuk dilupakan. Bagaimana kesulitan mahasiswa ketika di Kairo, itu begitu juga dengan kesulitan hubungan kita ini, membuat hubungan kita menjadi lebih manis dan mesra, kata orang Malaysia, di masa akan datang. Demikian Ustadz Fahmi Salim. Barakallahu fiik. Terima kasih Tuan Guru Ustadz Abdul Samad atas tausiahnya, pesan-pesan untuk merawat persatuan umat Islam. Kita akan beralih sejenak untuk mendengarkan pesan-pesan dari guru kita, Ustadz Adi Hidayat. Assalamualaikum. Ya tuh, halo sahlan.
Ya, silakan Ustaz. Pesan-pesan apa nih buat kita alumni dan juga masyarakat Muslim Indonesia secara keseluruhan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hamda miftahan li dzikri wa dalilan ala adaihi wa 'azamatihi wa sababan lil mazid min fadlihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa innahu yawmun maimun wa innahu yawmun mashhud. يوم أن تلألأت نجوم من نجوم عالمنا الإسلامي في أندونيسيا من شبكة الإخوة الشرق الأوسط خليج الشرق الأوسط بأندونيسيا. فأهلا بكم للمشايخ والأساتذة والدعاة. لو اسمح لي أن أخص بالذكر أستاذتي البروفيسور دكتور أماني لوبيس. beliau Recording in progress. Allah menjadi guru saya. Pernah mengajarkan di tahun 2004 Al-Hadharah Al-Islamiyah, sejarah kebudayaan Islam, saat masih menjadi wakil dekan 1 di Kuliah Dirasat Islamiyah wal Arabiyyah di Syarif Hidayatullah. Alhamdulillah, tabarakallah, sekarang sudah menjadi rektor. Semoga Allah berikan kemudahan di langkah-langkah terbaiknya dan diberikan pahala-pahala kebaikan. Para masyayikh, asatidzah, akhi tawami Al-Ustaz Abdul Samad Al-Fadil Al-Faqih, Al-Ustaz Fahmi Salim Al-Fahim wal-Mufhim lana jami'an insyaallah, dan para tokoh, ya khususnya keluarga besar Jati dari Dewan Pembina, kemudian juga Dewan Penasehat, Dewan Pakar yang terhubung saat ini, Ketua Umum Dr. Febrian, juga para tamu tokoh nasional yang hadir pada saat ini. Izinkan saya mengawali dengan berdoa dan mendoakan kita semua semoga senantiasa disehatkan, dimuliakan, dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya langsung saja kepada pokok-pokok fikiran yang ingin disampaikan. Kalau kalam-kalam terbaik dan kalam-kalam manis tadi sudah disampaikan oleh guru kita semua, Ustaz Abdul Samad, karena beliau baru menikah, maka kalimat-kalimatnya juga luar biasa, sangat memotivasi, jalinannya sangat indah. Saya ingin langsung kepada titik yang terakhir. Halal bihalal sudah kita uraikan tadi, maka kita ingin masuk kepada konteks. Kita ketahui bersama, umat setidaknya dibagi kepada 4 klasifikasi utama. Yaitu yang pertama, umat yang berfikir, ya, la ayatil qaumi yatafakkarun. Kemudian yang kedua, umat yang salah berfikir. Kemudian yang ketiga, umat yang tidak berfikir, dan yang keempat, umat yang jadi fikiran. Nah, ini yang kemudian kita harus dudukan dalam konteks pertemuan kita pada saat ini untuk kita bisa menyatukan potensi-potensi ini sehingga mendudukkan porsi kita sesuai dengan target-target yang ingin kita capai. Saya kira kita di Jati, Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia, itu berada pada klasifikasi yang pertama, yaitu yang disebut oleh Al-Quran sebagai umat yang berfikir. Ya, baik di Ali Imran di ayat 190 sampai 191 sampai disebut dengan ulul albab yang tahu sampai esensi persoalan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Saya kira di kita dalam konteks intelektual, ya, saat ini kita berkumpul keseluruhan, kaum-kaum yang berpikir, kaum yang berakal, kaum yang bisa menganalisis. Ada baiknya Jati bisa secara spesifik, ya, melakukan satu rencana strategis ke depan dengan cara menghadirkan database, ya, para alumni-alumni Timur Tengah yang sudah memiliki spesialisasi atau passion di bidangnya masing-masing. Saya kira nanti Dr. Febrian punya satu tugas, bagaimana kita punya satu divisi ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, ya, yang dengan sebuah sistem tertentu bisa kita selain menghadirkan diskusi-diskusi strategis juga menjawab tantangan-tantangan persoalan di umat kekinian. Bagaimana Jati bisa hadir di tengah isu haji yang marak dibincangkan dalam situasi pandemi? Bagaimana Jati hadir misalnya dalam situasi kebangsaan, ya, di tengah tes wawasan kebangsaan yang sekarang marak dibincangkan, didiskusikan. Ya, dan pada puncaknya bagaimana Jati bisa hadir mengatasi problem-problem keumatan yang alhamdulillah bisa menghimpun seluruh alumni-alumni Timur Tengah yang memang itu menjadi pusat keilmuan yang didapatkan dalam konteks pembelajaran narasi keislaman hingga bisa memberikan jawaban-jawaban keumatan. Jadi bagi saya yang pertama, peran Jati akan jadi strategi sangat penting jika diawali dengan membuat dan mengumpulkan seluruh potensi-potensi alumni ini, kemudian memetakkan dalam database terkait, sehingga dengan itu bisa menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi pada problematika umat.
Kemudian yang kedua, juga kita dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah menghadapi golongan umat kedua yang salah berfikir. Dengan di Quran surah ke-74 Al-Mudaththir di ayat yang ke-18, ya innahu fakkara wa qaddar. Dan disebutkan oleh Al-Quran ada orang-orang yang kata Allah, darni wan khalaqtu wahida, biarkan aku mengambil keputusan pada satu sosok yang aku telah ciptakan dengan diriku sendiri. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Ini persoalannya. Hanya orientasi orang ini ketika Allah ciptakan ada salah berpikir sehingga orientasinya selalu materi. Ya, pikirannya materi. Ini dibagi pada dua golongan. Ya, golongan yang boleh jadi memang objek kehidupannya hanya untuk mengumpulkan materi, ya, untuk kaya, untuk berusaha, untuk bekerja, untuk tijarah. Atau yang kedua, ya, yang disinyalir dalam Al-Quran, ada memang yang membawa nilai-nilai keulamaan, nilai intelektualitas, tapi juga membawa nilai intelektualitas ini kepada urusan materi, pokoknya. Ya, bukan kepada hakikat kebenaran atau nilai-nilai kebaikan yang bermaslahat. Ya, sehingga ada beberapa ulama kita yang ilustrasikan, bahkan dai-dai sekarang itu diidentikan dengan air. Ya, ada yang seperti air hujan, kemanapun dia bisa datang, menaungi, bahkan ke akar rumput, ke bunga-bunga baik yang mewah dan sebagainya. Ya, ada yang seperti mata air, nggak bisa datang tapi dikunjungi, masih ikhlas dalam konteks mukhlisin lahuddin. Ada yang seperti air pam, yang kalau tidak diberikan bayarannya maka airnya tidak keluar, kan? Yang bahkan membuat anekdot dalam ilmu hadis. Ya, kalau dompetnya tebal, amplopnya tebal itu sahih. Kemudian kalau dia tipis kemudian dhaif. Ya, kalau tipis tapi banyak itu bisa sahih li ghairihi. Ya, hal demikian yang barangkali kita bisa kemudian rajut kembali, bisa dibincangkan sehingga kita bisa juga memberikan perhatian kepada isu-isu yang sekarang berkembang yang justru datang dari kalangan intelektual dan tidak sedikit itu dihasilkan dari alumni-alumni Timur Tengah. Ya, misalnya mohon izin ya, pertalian kekeluargaan antara orientalis dengan misionaris yang melahirkan aliran sepilis. Ya, bukankah sekarang banyak pemikirnya dihadirkan dari alumni-alumni Timur Tengah? Ya, dan itu sebuah tantangan bagi Jati bagaimana menjawab persoalan-persoalan dimaksud. Jadi saya kira akan bagus kalau ada bagian pusat-pusat kajian menjawab persoalan-persoalan liberalisme, pluralisme, ya kan? Atau dalam konteks-konteks kekinian. Ya, itu kalau ada divisinya tersendiri begitu isu-isu muncul, saya kira akan lebih menenteramkan di kalangan masyarakat. Ya, selain juga hal-hal lain yang tadi sempat disinyalir atau dibincangkan. Yang ketiga ada golongan yang memang tidak berpikir. Ya, lahum qulubun la yafqahuna biha, dia punya akal, punya kemampuan berpikir tapi tidak dipotensikan, tidak digunakan. Maka saya kira ini selain kita banyak mendoakan juga harus bisa memetakan di Indonesia kalangan-kalangan demikian. Ya, ada juga mungkin masuk dari kalangan-kalangan awam yang hanya menerima fatwa, ya, tidak menerima pendapat-pendapat, ikhtilaf-ikhtilaf, apa yang diperintahkan itu yang dijalankan. Dan ini nyata. Ya, jadi kalau saya mohon izin ya, kalau kita dalam tarik ke dalam suasana Yathrib ketika Nabi berhijrah ke Yathrib, dulu masih Yathrib bin Qanuyah bin Mahlim bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. 2600 tahun sebelum Masehi beliau datang ke situ sehingga dikenal dengan nama Yathrib. Nah, Nabi hijrah sebelum jadi Madinah kan ke Yathrib. Dan suasana Yathrib pada saat itu resesi ekonominya tinggi. Kemudian pol hukamnya tidak stabil, stabilitas keamanannya karena ada pertikaian antara Aus dengan Khazraj yang menjadikan dua kutub kanan dengan kiri ini begitu ekstrim. Ya, ekstrim. Sehingga dalam teori ilmu politik kekinian itu kurvanya menjadi keseimbangan yang terbalik ini. Jadi kalau kita ke atas seperti ini, balik demikian seperti ini. Jadi ada ekstrim kanan, ekstrim kiri, ya, dua-duanya juga saling menyerang satu sama lain. Bahkan buzzernya banyak, ya, bukan hanya kekinian. Walaupun nanti turun ayat Quran di Quran surah 17 ayat 27, wala tubadzir tabdzira, janganlah jadi buzzer sebuzzer-buzzernya. Ya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, ya, para buzzer itu lebih dekat kepada teman-temannya syaitan. Wa kana syaitanu rabbihi kafura. Makanya jangan gagal paham kalau banyak yang bertentangan dengan kalam-kalam Tuhan itu, ya. Jadi saya ingin katakan bagaimana Nabi membuat sebuah konsepsi untuk melandaikan kurva ini. Ternyata Nabi menarik semua ke tengah gitu. Ya, begitu kemudian Nabi tempatkan di tengah dengan membuat sebuah piagam yang kelak dikenal dengan piagam Madinah, ya, semua menjadi landai. Kurvanya landai, suasananya berubah, ekonomi kemudian stabil, keamanan dapat dirajut dengan baik, dan yang terjadi yang luar biasa, berubah suasana yang menjadi suasana kota yang menginspirasi, yang kelak dikenal dengan Al-Madinah, Al-Munawwarah. Itu yang mengilhami tanggal 18 Agustus 1945 itu, ya, para father funding kita itu mendirikan Indonesia dengan dasar Pancasila. Dasarnya kan itu asalnya. Dari piagam Jakarta, gitu kan, dan menjadi piagam Pancasila yang sampai saat ini jadi dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kekinian saya kira suasana itu terjadi. Ya, ada ekstrem kiri, ada ekstrem kanan, dan yang paling strategis yang ingin ditempatkan untuk benturan di dalamnya adalah nilai-nilai keislaman, karena itu paling gampang.
Ya, maka negara ini harus hadir berada di tengah. Ya, kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, berada di tengah untuk menarik dua kutub ini sehingga kurvanya landai. Yang berbahaya ketika ditarik ke salah satunya dan dibenturkan dengan yang lainnya. Ya, sehingga menjadi pertentangan antara negara misalnya dengan umat Islam atau dengan konteks yang lebih luas lagi. Nah, di sini saya kira peran strategis Jati itu untuk mengamalkan Quran surah kedua ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, bukan wastun, tapi wasat. Yang betul-betul di tengah, bisa mengembalikan kepada nilai-nilai kebaikan sehingga menjadikan kurva tersebut menjadi landai. Itu yang ketiga. Dan pun yang keempat, saya kira yang menjadi umat yang dipikirkan. Kalau dalam bahasa Italia kuno, orang Sunda menyebut dengan pikiranen. Banyak yang dipikirkan. Saya kira itu sudah normal. Jadi objek dakwah kita semua di Quran surah ke-6 ayat ke-50. Ya, afala tatafakkarun, qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Banyak orang yang akan bertanya, menyoal kita ini dan itu sehingga jadi pikiran kita dalam kehidupan, tapi itu tantangan bagi Jati saya kira untuk menjawab dengan konteks-konteks yang tadi telah kita bincangkan. Jadi Ustadz Fahmi, para masyayikh, saya kira sebagai pengantar, pembuka untuk diskusi kita, saya pikir 4 klasifikasi keumatan ini penting kita untuk petakan. Kemudian kita detilkan, dibuat database, dan dalam konteks yang pertama, Jati memiliki peran yang sangat strategis dan dimulai dengan pertemuan pada siang hari ini. Saya kira itu yang saya sampaikan sebagai pembuka diskusi kita, dan kiranya mudah-mudahan ada manfaat yang didapatkan. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, sangat insightful ya dari kedua narasumber kita yang menggarisbawahi tentang pentingnya persatuan. Itu dimulai dari tokoh-tokoh alumni Timur Tengah Indonesia. Tadi Ustadz Abdul Samad menyinggung tentang pentingnya pawang-pawang buaya ini bersatu. Kemudian Ustadz Adi Hidayat menggarisbawahi pentingnya kita ini untuk menjadi orang-orang yang berpikir. Jangan jadi salah pikir atau gagal paham sehingga lalu menjadi bahan ya ejekan, bahan tertawaan orang lain. Tadi juga sudah disinggung tentang pentingnya menjadikan kita umat Islam ini sebagai ummatan wasatan dan khairu ummah. Dua terminologi yang dalam Al-Quran ini, surat Al-Baqarah 143 dan Ali Imran 110, itu adalah merupakan antitesa dari sifat karakter orang Yahudi. Dan memang dua ayat ini berada di tengah-tengah pembicaraan tentang sifat ahlul kitab yang menentang risalah Islam. Dan mereka ini yang berbicara tentang topik peran alumni Timur Tengah dalam pengembangan umat. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kesempatan yang disampaikan. Saya kira kembali untuk memberikan satu pembuka. Tapi saya ingin menyambung dulu tadi dari Ayahanda Dr. Lutfi Fathullah. Ya, karena Los Galacticos yang tadi disampaikan oleh beliau itu ya menjadi Galacticos kalau sudah disambungkan, kalau sudah terpisah nanti bisa Los satu-satu gitu kan. Kemudian di situ pun perlu dibimbing dengan irama-irama yang baik, karena saat ditangani Fabio Capello di kemudian hari terjadi perpecahan juga dengan David Beckham ya, kemudian David Beckham pindah dan berkembang kepada yang lain juga. Pengamat bola juga ternyata meniru ya. Saya kalau mau ditanya hafal, tapi saya nonton tidak. Ronaldo geser Coca-Cola, saham turun 57 triliun pun saya tahu, insyaallah. Luar biasa. Jadi saya langsung saja pada intinya barangkali kembali kepada umat yang pertama. Di sini kita harus mencoba, atau saya setidaknya ingin mencoba untuk bisa kita memulai dari diri kita sendiri sebelum kita berbicara kepada luar dari Jati. Jadi saya kira apa yang pernah saya lakukan di Tripoli saat saya datang ke Tripoli ke dakwah Islamiyah, saya bisa melihat Indonesia dengan lebih jernih. Ya, terutama tatanan kemasyarakatannya, sehingga terlihat apa yang terjadi dari mulai perbedaan-perbedaan pandangan tentang wawasan yang barangkali berpotensi atau potensial menghadirkan friksi di kalangan masyarakat hanya karena beda kunut satu tidak, kan? Dan jadi persoalan padahal yang salah yang tidak sholat subuh yang kita sama ketahui bersama, dia ada persoalan-persoalan lain juga lebih luas, sehingga saya sempat dulu mengusulkan. Bahkan dalam satu pertemuan alumni Timur Tengah di Indonesia, saya sampaikan bahwa akan lebih baik kalau kemudian kita bisa memetakan ya saudara-saudara kita yang masih belajar atau kita saat ini yang di Timur Tengah, berdasar peta ini didasarkan pada kebutuhan dulu, riset dari kebutuhan masyarakat Indonesia. Ya, dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Aceh sampai dengan Papua, sebetulnya kebutuhan masyarakat kita ini di lokal di Indonesia ini seperti apa gambarannya?
ya, tipologi masyarakatnya, apakah dari aspek budayanya, dari pandangan keislamannya, dari kebangsaannya, gitu kan, dan lain-lainnya. Dari sini saya kira akan sangat strategis kalau kita pertama merekomendasikan dari seluruh anggota di Jati ini atau keluarga di Jati ini yang tentunya terkoneksi ke kampus-kampus di Timur Tengah, apakah itu di Al-Azhar, di Madinahkah misalnya, atau di Ummul Qura atau yang lainnya kah, ini mungkin bisa kita saring ya dengan mendirikan satu lembaga tertentu misalnya atau divisi tertentu yang menyaring ya calon-calon mahasiswa atau calon-calon sarjana, calon ulama yang akan studi ke Timur Tengah berdasarkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah Indonesia. Bahkan akan sangat strategis kalau misalnya ada yang perwakilan dari Sabang sampai Merauke, di Aceh kebutuhannya apa. Saya ingin tanya ya, kalau saya diskusi dengan I4 itu, ya Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia yang di luar itu punya perwakilan di setiap negara. Dalam konteks COVID kami riset bareng-bareng, ya saya coba komunikasi, itu ada yang melaporkan di Jerman penanganannya bagaimana, di Singapura bagaimana, dan di Italia seperti apa, dan kemudian direkomendasikan sampai ke pemerintah dapat tembusannya untuk membuat sebuah formula di Indonesia. Saya kira akan sangat strategis kalau nanti ada alumni Jati misalnya atau keluarga Jati yang ada di Aceh, yang ada di Jawa, dipetakan lagi Barat, Tengah, kemudian Timur, yang di Kalimantan, yang di Riau sampai dengan ke Papua. Di situ dia meriset bagaimana kebutuhan masyarakat di tiap provinsi masing-masing atau daerah-daerah masing-masing, direkomendasikan kemudian kepada Jati kebutuhannya, dia diriset di Jati, dan di situ dipersiapkan bagaimana memberikan solusi kepada masyarakat untuk bisa mengembangkan mereka dan mengarahkan pada yang lebih baik. Kalau perlu, anak-anak atau teman-teman kita, adik-adik kita, atau bahkan kakak-kakak, saya yang sekarang masih kuliah misalnya di Timur Tengah, kita berikan langsung arahannya, peran-perannya dengan komunikasi kita dengan MUI atau dengan ormas-ormas atau secara langsung. Ini tantangan di Aceh misalnya fikih, maka harus ada orang-orang Aceh yang pulang sebagai ahli fikih. Kampusnya di mana tuh? Jati bisa merekomendasikan. Di Al-Azhar misalnya, yang pengen jadi ahli hadis, di mana kampus yang kita rekomendasikan? Jadi spesifik sifatnya. Jadi kalau saya secara singkatnya adalah saya ingin menyampaikan sebuah satu usulan ya kepada Jati saat ini, rancangan strategisnya dibuatlah satu divisi khusus ya yang bisa meriset ya apakah R&D misalnya Research and Development yang ada di Jati saat ini, minimal pertama kita meriset tipologi masyarakat muslim ataupun juga bahkan warga negara Indonesia pada umumnya dari Sabang sampai dengan Merauke sehingga bisa memetakan secara lebih luas. Yang kedua kemudian dari situ kita bisa menghasilkan kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai tadi ya pulang dari Timur Tengah buka travel haji, travel umrah padahal di daerahnya nggak butuh misalnya. Ya sehingga kader dari Bekasi misalnya kan tiba-tiba kemudian mengambil di tempat lain sementara orang Bekasinya butuh tapi nggak dapat ilmunya. Ya, demikian seterusnya. Jadi ini yang rancangan yang saya coba usulkan. Kemudian juga yang kedua tadi sangat mendesak saya kira. Jati itu levelnya sudah tinggi lah. Ya, tadi bukan personal lagi, lebih karena menghimpun semua bagian dari Timur Tengah. Kalau bisa ya bikin saja misalnya fara' ya kuliah Islamiyah alamiyah huna fi Indonesia allati tajma' kull al-furu' al-jami'at al-mukhtalifa wal 'adida fi dual syarq al-awsat. Ya misal kita buka satu kampus yang kurikulumnya ini ada kurikulum Madinah terkoneksikan ke Madinah, dan ada yang terkoneksikan ke Al-Azhar, jurusannya terkoneksikan ke Ummul Qura. Itu akan lebih bagus. Ya, membuka jaringan-jaringan demikian. Bahkan kalau bisa kita buka jalur fatwa. Saya sedang merintis satu komunikasi. Nanti juga ada undangan dari Syekh Al-Azhar untuk ke sana membuat sebuah MOU. Kami mengusulkan dengan Al-Azhar itu kita membuat sebuah satu komunikasi fatwa dari poros Al-Azhar ke Indonesia. Ya, ada juga yang ke Madinah, ada juga yang ke Mekah sehingga semua bisa tersalurkan dengan baik. Ada persepsi begini di masyarakat saat saya mengajar. Mohon izin. Ini Libya nih, nggak nyunah nih. Yang nyunah tuh Madinah gitu. Yang asli tuh Timur Tengah tuh Mekah, Madinah gitu kan. Libya ini jauh ya. Nabi nggak pernah ke Libya. Nabi nggak pernah ke ini pada sisi awam saya kira yang harus diberikan solusi. Ada Ustadz Sunnah, Ustadz Wajib ya Ustadz ya. Iya, wa bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi saya kira demikian dari saya barangkali sebagai pengantar. Jadi secara singkatnya ada resolusi yang dikeluarkan Jati pada siang hari ini minimal 2 bagian, satu riset untuk tipologi masyarakat muslim kita di Indonesia pada saat ini sehingga bisa memetakan kebutuhan spesifiknya apa kalau kita ingin mengembangkan dan memberikan pembinaan kepada masyarakat. Yang kedua rencana strategis untuk bisa menyiapkan kader-kader ulama terbaik di masa depan karena kita tidak akan selamanya, harus ada yang meneruskan di Jati. Betul. Dan orientasinya spesifik. Kalau bisa mohon izin sekali. Ya, yang ke Al-Azhar kita siapin betul deh sehingga pulang-pulang jadi ulama, apa spesialisasinya di situ. Ya, yang di Madinah siapa, yang di Mekah siapa, yang di Maroko siapa gitu kan. Dan saya yakin kita semua punya kapasitas di sini dan punya koneksi-koneksi yang baik sehingga
ada satu divisi khusus yang bisa menghimpun masyarakat, calon-calon ulama kita untuk ke depan memberikan solusi pada masyarakat. Itu aspek jauhnya. Demikian Ustadz Fahmi sebagai pembuka. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Langsung saja kepada Akhil Aziz, Ustadz Abdul Samad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suatu ketika ada jamaah yang memperlihatkan ke saya tentang kajian filsafat yang sangat menarik menurut jamaah ini. Ini ada kajian filsafat menarik sekali Pak Ustadz, mengkaji tentang Suhrawardi, mengkaji tentang Wahdatul Wujud. Di situ saya pahami bahwa ada segmen yang kosong tidak diisi oleh alumni Timur Tengah. Padahal kita di Al-Azhar ada kuliah Usuluddin, Syu'bah, Al-Aqidah wal Falsafah. Dan kakak kelas saya, senior saya, amat sangat bisa mengisi tentang itu. Judul disertasi beliau, Falsafatul Akhlaq Inda Hamka wa Atharuhu fi Indonesia. Di Maroko dikaji filsafat, jurusan filsafat di Qarawiyyin. Jadi ternyata pemikiran kajian-kajian ini juga seperti makanan. Ada yang mau sarapan paginya nasi goreng, ada yang mau sarapan paginya kalau tidak makan full tokmiyah dia tidak kenyang. Jadi begitu juga dengan ini, ada yang mau kajian yang ringan-ringan aja. Saya kalau kajian ringan macam Abdul Somad itu tidak tertarik. Saya maunya yang bergizi lah macam Ustaz Adi Hidayat, kata dia. Nah, jadi alhamdulillah segmen-segmen ini mesti kita isi. Kalau tidak maka dia akan habis. Dan itu amat sangat bisa diisi oleh Jati. Jadi setiap Jati ke depan punya channel, lalu kemudian kita bersama mempopulerkannya menjadi influencer pemikiran. Menjadi kalau tadi Ustaz Hidayat mengatakan janganlah menjadi buzzer sebuzzer-buzzernya, kita buatkan buzzer Jati yang bersifat syariah, buzzer syariah, supaya dia video dari Ustadz hanya cukup mengupload ceramah kajian, apakah spesialisasinya usul fikih atau hadis atau tafsir, lalu nanti sahabat-sahabat kita tim IT yang mengerti baru dia potong, karena tidak semua suka nonton ceramah dari awal sampai akhir. Main keilmuan ini di dunia maya. Yang kedua, ada informasi baru dari kawan di televisi, di media, bahwa ini TV akan tergerus. Tidak lagi ada beda TV nasional dengan TV daerah. Jadi kalau sudah TV ini tergerus, iklan pun akan berkurang, TV hidup, orang akan lari ke channel-channel YouTube. Jadi bagaimana ustadz-ustadz kita diberi pelatihan ilmu televisi, sehingga kualitasnya, kontennya, cara penyajiannya, jangan sampai nanti begitu 2023-2024 muncul konten-konten TV-TV maksiat, baru kita ribut, kita kelimpungan. Sementara kita masih punya waktu, ada 2 tahun lagi, 2022-2023 untuk mempersiapkan ini di 2024. Ini juga untuk membuyarkan konsentrasi, jangan sampai kalau disebut 2024 itu politik. Tapi 2024 juga adalah akses informasi terbuka dan siapa saja bisa punya TV. Dulu kita berpikir kenapa lah kita Timur Tengah tidak punya televisi sehebat TV nasional dan lain sebagainya. Dan sekarang kita bisa punya channel-channel dengan konten yang luar biasa. Perusahaan-perusahaan yang akan mengiklankan dia mencari karena dia lihat viewer dan lain sebagainya. Karena dunia maya ini kalau tidak kita isi akan diisi orang lain. Lalu kemudian poin yang ketiga adalah kita tidak meninggalkan kajian-kajian di masjid. Karena bagaimanapun juga walaupun COVID, walaupun apa namanya, maka khusus masjidnya tema kajian apakah dia tafsir atau hadis atau fikih atau akhlak atau tasawuf, kemudian harinya, sehingga sudah menjadi ikon bahwa kalau kota ini, masjid ini, kitabnya ini, ustadznya ini, jamnya ini, sehingga
ketika disebut deterjen, orang ingat merek ini. Ketika disebut sepeda motor, orang ingat merek ini. Begitu juga ketika disebut kota ini, orang sudah tahu, oh di sana ada kajian hadis bersama pakar hadis Al-Mukarram Ustadz Lutfi Fatullah yang membaca kitab ini. Oh di sana ada kajian tafsir bersama Fahmuna yang tidak berguna harta dan anak kalau tidak ikut kajian ini. La yanfa'u malun wala banun illa man atallah bifahmin salim. Nah ini semua sehingga orang sudah terbentuk di pikirannya saya mesti ikut kajian ini. Bisa kajian online, offline tidak bisa, online bisa. Sehingga kalau ini kita isi filosofi tentang sholat, saddul halal, saddul foraj, kalau ada yang kosong setan akan masuk. Kajian tasawufnya kita ingin seperti bagaimana dulu kita mengkaji tasawuf di Al-Azhar, mata kuliah tasawuf Usuluddin, tentang Risalah Al-Qusyairiyah yang sunni, yang betul. Karena kalau tidak ini akan diisi oleh berbaju tasawuf, tapi sebenarnya aliran-aliran yang menyimpang. Maka kalau tidak kita nama kajiannya hadis, tapi sesungguhnya jauh daripada manhaj ulama hadis. Kalau ini tidak kita isi, akan diisi orang lain. Dan ketika orang sudah mengisinya viral, kita baru libur kelimpungan dan kita akan sulit. Mudah-mudahan saya kira itu 3 poin masukan. Demikian Al-Mukarram, Ustadz Fahmi Salim. Masya Allah, tabarakallah. Ya, sangat strategis sekali tadi yang disampaikan ya, tentang bagaimana para Ustadz alumni Timur Tengah ini dapat mengelola media digitalnya, kemudian tidak meninggalkan kajian-kajian di masjid dan mengisi ruang-ruang kosong. Dan hati-hati nih teman-teman, ya alumni Timur Tengah, apa yang disampaikan oleh beliau tadi, poin yang pertama itu sangat penting loh. Saat ini sekarang orang menyaksikan YouTube itu bukan hanya yang komedi, bukan hanya horor, bukan hanya yang konyol-konyol, tapi yang serius-serius, tapi disajikan secara santai juga bisa. Tetapi kita khawatir yang mengisi ini apakah benar memiliki akidah salimah atau ini termasuk hal-hal yang menyimpang. Nah, disinilah peran alumni tengah itu sangat penting untuk kita angkat. Ya, kalau merujuk kepada surah Ibrahim ayat 24, ya pojok sebelah kiri, ini halaman itu Ustaz Adi Hidayat nanti yang bisa sampaikan itu ya. Itu alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthal lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Makanya filosofi jati itu adalah ibarat pohon. Pohon bukan sembarang pohon, tapi pohon yang thayyibah. Syajaratin thayyibah asluha thabit, yang punya akar kuat, wa far'uha fis sama, menjulang tinggi, bukan hanya kuat akarnya, menjulang tinggi dahannya, tetapi juga membuahkan hasil. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Kita akan dengarkan perspektif dari dua narasumber kita. Ya, kali ini kita akan mulai dari Ustadz Abdul Somad. Silakan, Sidi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya setiap pergi ke satu daerah, maka bersilaturahim dengan alumni-alumni Timur Tengah secara umum, tapi lebih kepada Al-Azhar, karena itu yang saya kenal. Misalnya semua tim Abdul Somad itu hampir 90%-nya Azhariyun. Kita urutkan dari mulai timur Indonesia, di Sulawesi dan sekitarnya, wilayah timur itu kerjasamanya dengan ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Sedangkan yang paling baratnya di Aceh bekerja sama dengan IKAT, Ikatan Alumni Timur Tengah, menghidupkan gerakan. Sebenarnya antara IKAT dengan ICAT ini sama saja, hanya saja memang semua yang K di luar Sulawesi sampai di Sulawesi itu jadi C memang dia. Makanya Coto Makassar. Lalu kemudian untuk yang Kalimantan itu juga Ustadz Hatta, sahabat-sahabat yang dulu di Mesir tergabung dalam KMKM. KMKM itu Kekeluargaan Kalimantan.
mahasiswa Kalimantan. Walaupun dulu di Mesir sendiri selalu diplesetkan KMKM itu kumpul makan. Tapi nostalgia kita di Mesir kita hidupkan kembali. Kemudian untuk Sumatera, dari mulai atas Aceh, itu sahabat-sahabat dulu Ustadz Fadil, sekarang Ustadz Fadil sudah duduk di DPD, Ustadz Nazar dan sahabat-sahabat kawan-kawan. Di Sumatera Utara, Ustadz Iqbal Sauki. Lalu kemudian di Riau, sahabat-sahabat di Yayasan Tabung Wakaf Umat. Di Jambi, Ustadz Dahrizal Dahlan. Di Kepulauan Riau, sahabat yang Timur Tengah, Ustadz Haruna Hashim. Jadi saya selalu melibatkan sahabat-sahabat karena saya anggap sahibud dar a'lamu bidarihi, yang punya rumah itu paling ngerti tentang rumahnya. Jadi saya sebelum datang ke daerah, tolong dulu abang cek supaya jangan sampai kita kena jebakan Batman. Kadang banyak juga Ustadz ini ceramah di satu tempat, dia tidak sadar rupanya dia udah dijual. Jadi banyak juga mafia-mafia Ustadz di daerah itu. Nah ini dengan melibatkan alumni Timur Tengah, saya merasa aman, merasa nyaman. Dulu awal-awalnya ceramah habis itu pulang, ceramah habis itu pulang. Saya ingin supaya alumni Timur Tengah, walaupun tidak terangkul semuanya, yang aktif-aktif saja, membuat yayasan. Maka alhamdulillah beberapa daerah membuat yayasan. Di Jambi, JMC, Jambi Madani Center. Di Medan, Zayan Insani Sejahtera. Tidak ada hubungan dengan PKS. Kemudian yang sudah ada kita tidak buat baru lagi, seperti IKAT dan ICAT. Lalu ketika ada jamaah memberikan tanah, saya dengan segala keterbatasan, saya tidak bisa mengelola itu. Saya di Riau, Pekanbaru. Maka kita serahkan ke lembaga yang dikelola oleh kawan-kawan. Sahabat-sahabat di daerah masing-masing. Tapi jangkauan yang saya lakukan ini tidaklah seluas kalau ini dikelola dengan baik oleh Jati. Dulu saya usulkan supaya program Jati setiap satu kecamatan, satu pondok. Karena hari ini jangankan satu kecamatan, satu desa saja kita datangi, ada di situ alumni Timur Tengah. Kalau tak percaya, cobalah tes. Datang kita ke satu desa, ada di situ alumni Timur Tengah. Mungkin Azhari tak ada, tapi alumni Darul Mustafa ada. Mungkin alumni Ahqaf tak ada, tapi kawan-kawan kemudian dari negara lain ada. Dari mulai Yaman sampai Maghribi. Nah ini semua kalau kita perkuat, maka kedatangan kita ke daerah tersebut membangkitkan semangat kawan di daerah itu, izzah. Yang selama ini dia mungkin disepelekan, apa tuh tamat dari luar negeri kok tinggal di kampung. Tapi begitu dikunjungi oleh Ustadz Fahmi Saleh, didatangi oleh Ustadz Adi Hidayat, maka bangkit semangatnya. Siapa itu yang datang? Itu dari Jakarta. Luar biasa. Nah ini semua adalah dalam rangka menghidupkan lagi link-link jaringan-jaringan kita. Khusus di daerah-daerah di Indonesia, dari mulai desa, kecamatan. Karena kalau dulu orang mencari kota-kota besar, sekarang tidak. Orang mencari kualitas. Dan iklan bisa kita iklankan di grup-grup WhatsApp, di Facebook, di Instagram, di Twitter. Di mana ada gula, di situ ada semut. Kalau pondok itu berprestasi, manajemennya bagus, kualitas pendidikan, orang akan cari walaupun di tepi gunung, di tengah hutan. Maka disitulah alumni Timur Tengah bersaing. Keberhasilan kita bukan saat di kampus, di kelas. Dulu kita menganggap yang berhasil itu adalah yang mumtaz, yang jahid jiddan. Dulu kita menganggap yang berhasil itu adalah yang doktor. Tapi setelah kita pulang, apa yang terjadi? Ternyata yang S3, yang doktor pulang jadi dosen. Yang LCMA, yang MA pulang jadi kiai pimpinan pesantren. Yang LC ngajar di sekolah. Yang Mapsul punya trapel. Akhirnya apa yang terjadi? Yang LCMA, yang doktor diberangkatkan oleh yang Mapsul. Baru kita tahu sadar bahwa keberhasilan bukan dibaca muqarrar. Inilah kehidupan kita yang real, yang nyata. Betapa banyak sahabat-sahabat kita yang kita anggap bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Hari ini mereka punya rumah Quran. Hari ini mereka justru konsen pada dakwah. Kita masih juga berkutat pada lughatan wastilahan, qala fulan wa qala fulan wa qala fulan wa qala fulan. Inta fen. Nah, langsung hilang gambar saya.
Nah, jadi kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika kita sedang berada dan jaringan-jaringan kita ini mesti kita hidupkan, jaringan Timur Tengah sampai ke akar rumput. Saya paham, ada yang tidak bisa kita masuki. Sebagian kawan-kawan dari Mesir, saya tidak bisa masuk ke masyarakat ini, karena masyarakat ini mau yang berjubah, yang pakai sorban. Serahkan ke alumni Darul Mustafa, alumni Rubat Tarim, kawan-kawan kita dari Yaman, masih Jati juga. Mereka sudah terbiasa dengan pakai sorban. Kita yang di Mesir biasa pakai jeans, biasa pakai topi pet, dipaksakan pakai sorban, salah pasang. Jadi tidak terbiasa. Nah, bukan mau menyindir sorban Ustaz Fahmi Salim, itu memang sorban luar biasa. Nah, ini semua adalah bagaimana kita kembali, kita hidupkan lagi. Saya dengan segala keterbatasan berusaha, setiap saya pergi ke daerah, berjumpa dengan alumni Timur Tengah, tolong endorse pondok saya, tolong buatkan video sekolah saya, tolong buatkan ucapan milad, tolong hadiri. Insya Allah datang. Nah, ini semua adalah beberapa usaha kecil. Tapi ke depan kalau kita bersama dengan nama yang lebih besar, nama Jati, maka insya Allah. Saya kira demikian sebagai pembuka Al-Mukarram Ustaz Fahmi Salim. Barakallahu fikum. Ya, ini tadi baik. Kita lanjutkan karena Ustaz Abdul Samad barangkali pukul 15.45 beliau meninggalkan acara karena ada acara lain. Kita langsung saja kepada guru kita Ustaz Adi Hidayat. Silakan Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz Tawami, Ustaz Abdul Samad. Hafizakumullah ta'ala. Saya ingin mengafirmasi apa yang tadi telah disampaikan oleh beliau. Barangkali kita bisa membuka jalan dengan kos yang lebih ringan tapi juga efektif, yaitu masjid. Kita punya kurang lebih 800.000 masjid di Indonesia dan bisa dikonfirmasi nanti oleh yang terhormat Komjen Purnawirawan Bapak Syafruddin, beliau Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia. Saya kira kalau Jati bergerak ingin mengembalikan fungsi masjid pada apa yang telah diisyaratkan di dalam Al-Quran, juga dipraktekkan penunjukannya langsung oleh Rasulullah SAW sebagai masjid solutif, ya, yang menjadi center dalam setiap aktivitas muslim di setiap daerah, itu akan sangat luar biasa. Terbayang kalau di setiap masjid itu bukan hanya ada sekretariat, mungkin paling minimal konektivitas dengan Jati itu sangat luar biasa. Ya, karena itu tadi saya usulkan untuk memiliki database terlebih dahulu dari Sabang sampai dengan Merauke, di mana saja alumni Timur Tengah itu tersebar. Kemudian kita undang masuk ke dalam database Jati, mendata di sekitarannya, dan ini akan sangat efektif. Ya, dari masjid ini saya diskusi dengan satu tokoh yang menghidupkan juga di masjid di Indonesia, ya, sekarang jadi komisioner di Bank Syariah Indonesia, Pak Mas Arif, ya, Arif Rosyad Hasan. Itu beliau mengelola kurang lebih 4.000 masjid saat ini dan bisa menghidupkan banyak masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Saya terbayang begini, kemarin kita diskusi tentang pernyataan Komjen Purnawirawan Budi Waseso, ya, yang di Bulog gitu. Bagaimana serapan itu bisa kurang di Bulog. Saya sambil tersenyum mengatakan, kan ini momennya Ramadan, ini kita ini, kalau kita mau serius saja, dari 300 juta kurang lebih warga negara Indonesia, taruhlah 80% paling minimal muslim, ada 140 juta. Zakat fitri itu, ya, zakat fitrah, itu kan mengikat tiap muslim. Betul. Jadi bisa dibayangkan kalau 3 kilo dikali 240 juta, dan itu dikelola oleh orang-orang Islam, dan Jati berperan di dalamnya, itu sangat luar biasa gitu. Ya, cukup mungkin panen sekali dalam setahun atau 2 kali dan Jati mengelola itu satu kekuatan yang sangat dahsyat. Belum lain-lainnya, ya, masjid di center, kita bisa buka di situ misalnya informasi tentang beasiswa di Timur Tengah, ya, peluang informasi-informasi seputar umrah, seputar haji, bahkan database lingkungan sekitar, siapa yang sudah nikah, siapa yang belum, pengobatan bagaimana dipertemukan di satu titik, sehingga fungsi i'timar dan jamaah itu betul-betul fungsinya itu yang bisa dirasakan. Bahkan setiap wilayah bisa mengirimkan riset daerahnya, ya, seperti dikonfirmasikan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926 itu. Beliau kan punya 19 kitab itu. Kitab keduanya itu kan Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita buka di halaman 9, itu kan riset beliau di wilayahnya, bagaimana munculnya bid'ah akidah ini, ya, bukan masalah fikih. Ya, bid'ah akidah di wilayah Jawa. Ya, wilayah saya tadinya katanya madhabnya Syafi'i, akidahnya Sunnah wal Jamaah, begini, tapi muncul aliran ini, itu luar biasa, terkonfirmasi di tahun 1333 Hijrah.
Ya, dan itu diberikan satu pembuktian secara tertulis sehingga menjadi ilmiah dengan riset-riset, dengan hadis-hadis dan sebagainya. Ini kalau setiap wilayah kita punya database-nya, kemudian kita koneksikan ke dalam pusat Jati yang database centernya, kemudian dipandu dari pusat itu sangat luar biasa. Ya, kemudian yang kedua, apa yang tadi penting saya sampaikan, bagaimana meriset kebiasaan ataupun budaya atau kecenderungan masyarakat di wilayah masing-masing ini menjadi penting untuk memulai langkah di awal. Saya ingin berbagi misalnya kami di Quantum Akhyar Institute yang kita dirikan dari 2013 itu, kita meriset kecintaan masyarakat ini kepada Al-Quran tinggi. Ya, misal dari bacaan, walaupun mungkin umumnya setahun sekali itu terlihat nampak. Yang tidak pernah khataman bisa khatam, ya kan? Yang tidak pernah pegang mushaf bisa tiap hari 1 juz gitu. Itu kan ada dasar fitrah kecintaan. Lalu kita buka program Quran. Anda tahu apa yang terjadi? Baru kita buka itu sudah ada respon dari seluruh provinsi di Indonesia, 34 provinsi. Sekarang saja di program ini kami bikin divisi At-Taisir Learning Center, itu sudah menjangkau 34 provinsi, 21 negara. Dan ada beberapa negara itu yang memang kurikulumnya pengen diinstal dari kita di sini. Ya, jadi kalau kita bisa koneksikan ya gerakan-gerakan ini, program-program ini dengan satu skala yang lebih besar lagi, spektrumnya besar, dengan luar biasa kapabilitas para pengisinya, ulama-ulamanya, saya sangat setuju dengan Syekh Muhyiddin Junaidi tadi, bahwa banyak sebetulnya orang-orang yang sangat berilmu, a'lam minni, a'lam minna, yang mungkin tidak terekspos. Ya, saya kira kita bisa mulai pelan-pelan ya dengan membuat tadi webnya Jati, YouTube-nya Jati, kemudian saya, Al-Ustaz Abdul Somad dengan Ustaz Fahmi Salim, yang lain-lain, kita hadir di dalamnya, di channel-channel pribadi kita promosikan, dibikin jadwal-jadwal tertentu spesifik di dalamnya. Saya kira ini akan lebih konkret ya untuk dimulai. Jadi ini pesannya banyak ini ya, Dr. Febrian ini. Ya, saya kira harus bisa diinventarisir apa-apa yang tadi disampaikan itu sehingga tidak jadi perbincangan-perbincangan kita saja saat ini. Kemudian mungkin harus dibuat tim ad hoc Ustadz Fahmi Salim ya untuk menelusuri menindaklanjuti apa yang kita bincangkan saat ini dan aspek-aspeknya apa, targetnya, goalnya apa ini saat ini. Apakah pendidikan, pembinaan masyarakat, ya, atau misalnya konektivitas internasional dengan membuka hubungan dengan tadi, ya, melalui duta besar itu kan pimpinan negara masing-masing ada di kita. Ya, kenapa kita tidak bikin momen kumpulkan duta besarnya, lalu gali potensi-potensinya misalnya, Saudi punya potensi apa, Mesir potensi apa, Yaman apa, Qatar apa, dan alumni kita ada di dalamnya, lalu kita bisa buat konektivitas sesuai dengan kebutuhan kita. Saya ambil contoh bukan hanya persoalan bukan hanya pendidikan. Ya, mereka kan punya juga ya CSR tentang kemanusiaan, gerakan-gerakan kemanusiaan, ada yang menyampaikan kurma, ada yang menyampaikan mushaf, ada yang macam-macam. Kalau Jati bisa mengambil perannya itu sangat luar biasa dan terkoneksikan ke semua wilayah yang tadi sudah dibentuk gitu ya. Jadi saya kira itu saja karena waktunya juga sangat mendesak, saya kira sudah asar di wilayah kami dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya difasilitasi untuk pertemuan kita dan saya mohon izin menanti kelanjutan dari pertemuan kita siang hari ini untuk bersilaturahim lebih jauh ke depan, ide-ide apa yang bisa kita kembangkan. Alal aqal saya kira mohon izin sekali kita bisa menghadirkan eksistensi itu dengan memberikan respon-respon cepat. Kalau perlu ada apa namanya quick response ya, QR gitu kan yang di Jati ini sehingga merespon cepat isu-isu yang memang dibutuhkan umat. Kalau saya tanya sekarang misalnya apa nih respon Jati tentang pandemi saat ini kan? Apakah ada bimbingan yang di tempat-tempat semakin meningkat, riset apa yang dikembangkan, solusi-solusi yang di lapangan yang terjadi. Saya kira kalau kita hadir dalam suasana-suasana yang sedang dibincangkan dan populer itu dibahas akan lebih cepat penerimaan masyarakat dan mengenal Jati sehingga dengan itu konsepsi yang dibangun oleh Jati lebih terasa dan narasi-narasi kebangsaan, perdamaian, itu kan poros yang tengah, gitu kan, ini tidak dalam konteks politik ya, dalam arti membawa masyarakat dalam situasi yang nyaman untuk dinikmati oleh seluruh pihak. Saya kira itu, terima kasih kesempatan yang diberikan, semoga Allah merahmati kita semua. Mohon izin, saya hanya bisa menyampaikan apa yang saya bisa berikan, tapi saya sangat terbuka untuk bisa bersinergi dan bisa memberikan apa yang bisa saya usahakan untuk bukan kemajuan hanya di Jati, tapi lebih daripada itu, kemajuan kita bersama dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya memohon maaf dan memberikan ucapan selamat di hadapan teman-teman sekalian, khususnya untuk Tauami ya Ustadzul Fadil Ustadz Abdul Somad. Saya mohon maaf kemarin tidak sempat berada bersama-sama di Jawa Timur, tapi insya Allah pesan kami sampai dan doa kami sampai dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan ya dalam hidup kami dan untuk kita semua. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pesan-pesan dan hal-hal yang sangat strategis tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber kita. Saya ingin menyapa di sini ada